Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa kita berjumpa lagi dengan channel kami yang akan mengulas kisah-kisah inspiratif dan penuh hikmah. Hari ini kita akan mengunjungi Bishr bin Al-Harits atau disebut Abu Nashr. Bishr si manusia berkaki telanjang, lahir di Merv dan tinggal di Baghdad. Sewaktu muda, ia adalah seorang berandal. Suatu hari dalam keadaan mabuk, ia berjalan sempoyongan. Tiba-tiba ia menemukan selembar kertas bertuliskan, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Bishr lalu membeli minyak mawar untuk memerciki kertas tersebut kemudian menyimpannya dengan hati-hati di rumahnya. Malam harinya seorang manusia suci bermimpi. Dalam mimpi itu ia diperintah Allah untuk mengatakan kepada Bishr, "Engkau telah mengharumkan namaku, maka aku pun telah mengharumkan namamu. Engkau telah memuliakan namaku, maka aku pun telah memuliakan namamu. Engkau telah mensucikan namaku, maka aku pun telah mensucikan namamu. Demi kebesaranku, niscaya kuharumkan namamu, baik di dunia maupun di akhirat nanti." Bishr adalah seorang pemuda berandal, si manusia suci itu berpikir, "Mungkin aku telah bermimpi salah." Oleh karena itu ia pun segera bersuci, sholat kemudian tidur kembali, namun tetap saja mendapati mimpi yang sama. Dia ulangi perbuatan itu untuk ketiga kalinya, ternyata tetap mengalami mimpi yang demikian juga. Keesokan harinya pergilah ia mencari Bishr. Dari seseorang ia diberitahu bahwa Bishr sedang pesta anggur. Maka, pergilah ia ke rumah orang yang sedang berpesta itu. Sesampainya di sana, ia bertanya, "Apakah Bishr ada di sini?" "Ada, tetapi ia dalam keadaan mabuk dan lemah tak berdaya." "Katakan kepadanya bahwa ada pesan yang hendak kusampaikan kepadanya," manusia suci itu berkata. Ketika Bishr menghampiri, dia bertanya, "Pesan dari siapa?" tanya Bishr. "Dari Allah," jawab di manusia suci. "Aduhai!" Bishr berseru dengan air mata berlinang. "Apakah pesan untuk mencela atau untuk menghukum diriku? Tetapi tunggulah sebentar, aku akan pamit kepada sahabat-sahabatku terlebih dahulu." Sejak saat itu tingkah laku Bishr berubah sedemikian salehnya sehingga tidak seorang pun yang mendengar namanya tanpa kedamaian ilahi menyentuh hatinya. Bishr telah memilih jalan penyangkalan diri. Sedemikian asyiknya ia menghadap Allah bahkan mulai saat itu ia tak pernah lagi memakai alas kaki. Inilah sebabnya mengapa Bishr dijuluki si manusia berkaki telanjang. Apabila ditanya, "Bishr, apakah sebabnya engkau tak pernah memakai alas kaki?" Jawabnya, "Ketika aku berdamai dengan Allah, aku sedang berkaki telanjang. Sejak saat itu aku malu mengenakan alas kaki. Apalagi bukankah Allah yang Maha Besar telah berkata, 'Telah kuciptakan bumi sebagai permadani untukmu.' Dan bukankah tidak pantas apabila berjalan memakai sepatu di atas permadani raja?" Ahmad bin Hambal sangat sering mengunjungi Bishr, ia begitu mempercayai kata-kata Bishr sehingga murid-muridnya pernah mencela sikapnya itu. Pada zaman ini tidak ada orang yang dapat menandingimu di bidang hadits, hukum, teologi dan setiap cabang ilmu pengetahuan. Tetapi setiap saat engkau menemani seorang berandal. Pantaskah perbuatanmu itu? Mengenai setiap bidang yang kalian sebutkan tadi, aku memang lebih ahli daripada Bishr, jawab Ahmad bin Hambal. Tetapi mengenai Allah ia lebih ahli daripada aku. Ahmad bin Hambal sering memohon kepada Bishr, "Ceritakanlah kepadaku perihal Tuhanku." Anekdot-anekdot mengenai Bishr. Nanti malam Bishr akan datang kemari. Pikiran ini terbersit dalam hati saudara perempuan Bishr. Maka ia segera menyapu dan mengepel lantai rumahnya. Kemudian dengan penuh harap menanti kedatangan saudaranya itu. Tiba-tiba Bishr muncul seperti seorang yang sedang kebingungan. "Aku akan naik ke atas loteng," Bishr berkata kepada saudara perempuannya dan bergegas menuju tangga. Tetapi baru beberapa anak tangga yang dinaikinya, dia berhenti lalu sepanjang malam itu ia tetap berdiri terpaku di tempat itu. Setelah subuh barulah ia turun dan pergi ke masjid untuk sholat. "Mengapa sepanjang malam tadi engkau berdiri terus di atas tangga?" saudara perempuannya bertanya kepada Bishr ketika ia kembali dari masjid. "Sebuah pikiran terbetik di dalam benakku," jawab Bishr. "Ada yang Yahudi, Nasrani dan ada yang Majusi. Aku sendiri bernama Bishr dan sebagai seorang Muslim aku telah mencapai kebahagiaan yang sangat besar. Aku bertanya-tanya kepada diriku sendiri, apakah yang telah kulakukan sehingga aku memperoleh kebahagiaan itu dan apakah yang telah mereka lakukan sehingga mereka tidak memperolehnya? Karena bingung dibuat pikiran itulah aku berdiri terpaku seperti itu.
Selama 40 tahun Bishr sangat menginginkan daging panggang tetapi ia tak mempunyai uang untuk membelinya. Salah seorang di antara tokoh-tokoh suci berkisah mengenai Bishr, suatu hari aku bersama Bishr. Cuaca terasa dingin sekali, tetapi kulihat Bishr tidak memakai pakaian dan tubuhnya mengigil kedinginan. Abu Nashr, tegurku, dalam cuaca dingin seperti ini orang-orang melapisi pakaian mereka, tetapi engkau malah melepaskannya. Aku teringat kepada orang-orang miskin, aku tidak mempunyai uang untuk menolong mereka. Oleh karena itulah aku ingin turut merasakan penderitaan mereka. Ahmad bin Ibrahim menuturkan, Bishr berkata kepadaku sampaikan kepada Ma'ruf bahwa aku akan mengunjunginya setelah aku selesai sholat. Pesan itu kusampaikan kepada Ma'ruf. Kemudian aku dan Ma'ruf menanti dia. Tetapi setelah kami selesai melakukan sholat zuhur, Bishr belum juga datang. Ketika kami melakukan sholat asyar, ia belum juga kelihatan. Begitu pula halnya setelah kami salat isya. Maha besar Allah, aku berkata dalam hati, apakah seorang manusia seperti Bishr masih suka mengingkari janji? Sungguh keterlaluan. Aku masih mengharap-harap kedatangan Bishr, waktu itu kami sedang berada di pintu masjid. Tidak lama kemudian tampaklah Bishr dengan mengepit sebuah sajadah berjalan ke arah kami. Begitu sampai di sungai Tigris, Bishr langsung menyeberanginya dengan berjalan di atas air. Lalu menghampiri kami. Bishr dan Ma'ruf berbincang-bincang sepanjang malam. Setelah subuh barulah Bishr meninggalkan tempat itu dan seperti ketika ia datang, sungai itu diseberanginya dengan berjalan di atas permukaannya. Aku meloncat dari loteng, bergegas menyusulnya. Dan setelah kucium tangan dan kakinya, aku bermohon kepadanya, berdoalah untuk diriku. Bishr mendoakan diriku. Setelah itu ia berkata, jangan katakan segala sesuatu yang telah engkau saksikan kepada siapapun. Selama Bishr masih hidup, kejadian itu tak pernah kuceritakan kepada siapapun juga. Orang-orang berkumpul, mendengarkan Bishr memberikan ceramah mengenai rasa puas. Salah seorang di antara pendengar menyela. Abu Nashr, engkau tidak mau menerima pemberian orang karena ingin dimuliakan. Jika engkau benar-benar melakukan penyangkalan diri dan memalingkan wajahmu dari dunia ini, maka terimalah sumbangan-sumbangan yang diberikan kepadamu agar engkau tidak lagi dipandang sebagai orang yang mulia. Kemudian secara sembunyi berikanlah semua itu kepada orang-orang miskin. Setelah itu jangan engkau goyah dalam kepasrahan kepada Allah, dan terimalah nafkahmu dari alam gaib. Murid-murid Bishr sangat terkesan mendengar kata-kata ini. Camkan oleh kalian, jawab Bishr. Orang-orang miskin terbagi atas 3 golongan. Golongan pertama adalah orang-orang miskin yang tak pernah meminta-minta dan apabila kepada mereka diberikan sesuatu mereka menolaknya. Orang-orang seperti ini adalah para spiritualis. Seandainya orang-orang seperti ini meminta kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan segala permintaan mereka. Golongan kedua adalah orang-orang miskin yang tak pernah meminta-minta. Tetapi apabila kepada mereka diberikan sesuatu, mereka masih mau menerimanya. Mereka itu berada di tengah-tengah. Mereka adalah manusia-manusia yang teguh di dalam kepasrahan kepada Allah dan mereka ini akan dijamu Allah di dalam surga. Golongan ketiga adalah orang-orang miskin yang duduk dengan sabar menanti pemberian orang sesuai dengan kesanggupan, tetapi mereka menolak godaan-godaan hawa nafsu. Aku puas dengan keteranganmu ini. Orang yang menyela tadi berkata, semoga Allah puas pula denganmu. Bishr berkisah, pada suatu ketika, di dalam mimpi aku berjumpa dengan Nabi. Beliau berkata kepadaku, Bishr, tahukah engkau mengapa Allah telah memilihmu di antara manusia-manusia yang semasa denganmu? Dan tahukah engkau mengapa Allah memuliakanmu? Aku tidak tahu ya Rasulullah, jawabku. Karena engkau telah mengikuti sunnahku, memuliakan orang-orang yang saleh, memberi nasihat-nasihat yang baik kepada saudara-saudaramu, serta mencintai aku dan keluargaku, Nabi menjelaskan. Karena alasan-alasan itulah Allah telah mengangkatmu ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Diriwayatkan bahwa selama Bishr masih hidup, tidak ada keledai yang membuang kotorannya di jalan-jalan kota Baghdad, karena menghormati Bishr berjalan dengan kaki telanjang. Pada suatu malam seorang lelaki melihat keledai yang dibawanya membuang kotoran di atas jalan. Maka, berserulah ia, wahai manusia, Bishr telah tiada. Mendengar seruan itu, orang-orang pun pergi menyelidiki. Ternyata kata-katanya itu terbukti kebenarannya. Lalu kepadanya ditanyakan bagaimana ia bisa tahu bahwa Bishr telah meninggal dunia. Karena selama Bishr masih hidup, tak pernah ada kotoran keledai terlihat di jalan-jalan kota Baghdad.
Tadi aku melihat bahwa kenyataan itu sudah berubah, maka tahulah aku bahwa Bishr telah tiada. Demikian kisah inspiratif hari ini, mudah-mudahan kita bisa mengikuti jalan orang-orang soleh. Sampai bertemu kembali di kisah menarik lainnya, jangan lupa like and subscribe agar channel kami bisa terus berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.